Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang Al-Quran dalam pandangan Toshihiko Izutsu. Materi yang pertama yaitu tentang profil singkat Toshihiko Izutsu. Toshihiko Izutsu lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 4 Mei 1914 dan meninggal di Kamakura, Jepang pada tanggal 7 Januari 1993. Izutsu adalah seorang sarjana Jepang yang dikenal sebagai ahli linguistik, filsafat, dan studi Islam, khususnya Al-Quran. Ia menguasai lebih dari 20 bahasa, termasuk Arab, Persia, Yunani, Latin, dan bahasa-bahasa Timur. Izutsu menempuh pendidikan di Universitas Keio, kemudian menjadi profesor di berbagai institusi bergengsi seperti McGill University, yaitu di Kanada, dan Institute of Islamic Studies. Minatnya pada bahasa dan filsafat membawanya pada kajian mendalam mengenai semantik Al-Quran, yang kemudian menghasilkan karya monumental seperti Ethico-Religious Concept in the Quran dan God and Man in the Quran. Melalui pendekatan semantik relasional, Izutsu berupaya memahami Al-Quran sebagai sebuah sistem makna dan pandangan dunia yang utuh. Ia dihormati sebagai salah satu pemikir non-muslim yang memberikan kontribusi signifikan dalam studi Al-Quran modern. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemikiran Toshihiko Izutsu tentang Al-Quran. Toshihiko Izutsu adalah salah satu sarjana barat yang memberikan kontribusi besar dalam kajian Al-Quran, khususnya yaitu melalui pendekatan semantik. Latar belakang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tradisi intelektual Jepang, yaitu seperti Zen Buddhisme, Neo-Konfusianisme, dan Shintoisme. Pengaruh inilah yang membuat cara pandangnya terhadap Al-Quran terasa berbeda dibandingkan dengan orientalis barat pada umumnya. Dalam kajian Al-Quran, Toshihiko Izutsu memandang bahwa Al-Quran tidak dapat dipahami secara utuh, hanya melalui pembacaan tekstual atau terjemahan literal semata. Menurutnya, Al-Quran merupakan sebuah sistem makna yang saling terhubung dan membentuk suatu pandangan dunia atau Weltanschauung tersendiri. Oleh karena itu, bahasa Arab sebagai bahasa wahyu ini memiliki peran yang sangat penting, karena di dalamnya tersimpan struktur makna yang khas dan tidak selalu dapat dipindahkan secara sempurna ke dalam bahasa lain. Oleh karena itu, Izutsu kemudian mengembangkan pendekatan semantik untuk memahami konsep-konsep kunci dalam Al-Quran. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada arti kata secara leksikal, tetapi juga pada hubungan makna antar istilah dalam keseluruhan teks Al-Quran. Ia membedakan antara makna dasar dengan makna relasional. Makna dasar yaitu makna asli suatu kata, sedangkan makna relasional yaitu makna yang muncul dari keterkaitan kata tersebut dengan konsep-konsep lain. Dengan demikian, makna sebuah istilah Qur'ani hanya dapat dipahami secara tepat apabila dilihat dalam jaringan makna yang utuh. Melalui analisis semantik tersebut, Izutsu menunjukkan bahwa banyak istilah dalam Al-Quran mengalami perubahan dan pengayaan makna dibandingkan dengan penggunaannya pada masa pra-Qur'ani. Perubahan makna ini mencerminkan bagaimana Al-Quran membangun kesadaran etis dan religius yang baru dalam masyarakat. Dari sinilah kemudian terbentuk pandangan dunia Al-Quran yang mencangkup relasi antar Tuhan, manusia, dan realitas kehidupan. Baginya, pendekatan semantik menjadi sarana penting untuk menyingkap struktur makna Al-Quran sebagai wahyu yang hidup, dinamis, dan saling berkaitan. Kritik sarjana muslim terhadap pemikiran Toshihiko Izutsu. Para sarjana muslim memberikan beberapa kritik penting terhadap pendekatan semantik Toshihiko Izutsu dalam studi Al-Quran. Secara umum, terdapat 4 titik kritik utama. Di antaranya, sifat pendekatannya yang dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas makna Al-Quran, legitimasi metodologinya yang banyak bertumpu pada strukturalisme barat, pengabaian referensi penting seperti hadis dan tafsir bil ma'thur, serta keterbatasan kegunaannya dalam menggali murad Allah atau maksud ilahi. Ismail Razi Al-Faruqi menilai bahwa Izutsu menyederhanakan kedalaman etika Al-Quran dan bahkan meragukan kecakapannya dalam bahasa Arab. Ia juga berpendapat bahwa semantik bukan pendekatan yang tepat untuk mengkaji konsep etika Islam. Fazlur Rahman turut mengkritik karya God and Man in the Quran dengan menyoroti bahwa struktur pandangan dunia pada Weltanschauung yang disusun Izutsu cenderung mengikuti pola konseptual yang ia tentukan sendiri. Meski banyak kritik, sejumlah cendekiawan memberikan apresiasi terhadap kontribusi Izutsu. Di Turki, Iran, dan Asia Tenggara, pemikirannya diterima secara positif, terutama karena menawarkan cara baca baru terhadap Al-Quran yang berbeda dari tradisi klasik. Said Hussein Nasr bahkan memandang Izutsu sebagai tokoh penting dalam membangun jembatan intelektual antara pemikiran Islam dan tradisi filsafat Timur. Dengan demikian, meskipun terdapat polemik mengenai otoritas dan keabsahan metodenya, pendekatan Izutsu tetap membuka ruang baru yang memperkaya studi Al-Quran kontemporer.